Di tengah keheningan dunia yang berharap akan adanya kedamaian, sebuah pernyataan dari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borojerdi, mengejutkan banyak pihak. Dalam sebuah konferensi pers, ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah ada gencatan senjata antara Iran dan Israel. Kalimat itu bukan hanya pernyataan diplomatik, tapi juga simbol dari luka panjang yang belum sembuh. Borojerdi menyampaikan, tidak ada perjanjian gencatan senjata antara Iran dan Israel karena sejak awal tidak pernah ada hubungan apapun antara kedua negara. Sebuah penegasan yang menutup pintu untuk kemungkinan damai dan memperkuat posisi Iran sebagai pendukung penuh perjuangan Palestina. Di balik kata-katanya, tersirat sikap yang konsisten sejak Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Saat itu, Iran langsung memutus semua hubungan dengan Israel dan menjadikan dukungan kepada rakyat Palestina sebagai bagian dari jati diri nasionalnya. Dalam konteks ini, Borojerdi tidak hanya bicara atas nama diplomasi, tapi juga atas nama sejarah bangsanya. Ia juga menegaskan bahwa Iran sejak lama mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Kami akan terus berdiri di belakang rakyat Palestina sampai negara mereka terwujud, ujarnya. Pernyataan ini disampaikan dalam suasana yang penuh keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Serangan yang tak kunjung berhenti telah menewaskan ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Gambar-gambar dari Gaza menghantam nurani dunia. Seorang ibu memeluk jasad anaknya, rumah-rumah luluh lantak, dan suara tangis tak pernah benar-benar berhenti. Duta Besar Iran juga menekankan bahwa semua negara seharusnya mengambil posisi jelas dalam konflik ini. Setiap negara yang mencintai keadilan dan kemanusiaan harus berdiri bersama Palestina, katanya. Menurutnya, Iran tidak terlibat langsung secara militer dalam konflik, namun mendukung penuh perlawanan rakyat Palestina sebagai bentuk solidaritas moral dan spiritual. Ia juga menolak tuduhan bahwa Iran menghasut kekerasan dan menegaskan bahwa dukungan yang diberikan adalah untuk pembebasan dan keadilan. Sejumlah negara mulai bersuara menentang agresi militer Israel, namun suara itu seringkali tenggelam dalam permainan politik global. Iran, melalui pernyataan ini, mencoba mengembalikan fokus kepada akar masalah, penjajahan, pelanggaran HAM, dan penderitaan rakyat sipil yang tak kunjung usai. Borojerdi menegaskan kembali bahwa konflik ini bukan sekadar pertarungan dua negara, tetapi pertarungan antara penindasan dan perlawanan, antara penjajah dan yang dijajah. Ia mengajak dunia untuk melihat lebih dalam, melampaui politik dan propaganda. Di antara semua yang dikatakannya, ada satu pesan yang paling menyentuh. Namun, di balik pilihan itu ada sejarah panjang. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, konflik demi konflik meletus, selalu menyisakan luka di pihak rakyat Palestina. Rumah mereka dirampas, tanah mereka dipagari, bahkan suara mereka dibungkam. Iran, sejak revolusi tahun 1979, memutuskan untuk tidak sekadar jadi penonton. Mereka memilih berdiri meski jalannya penuh konsekuensi. Hubungan diplomatik dengan Israel diputus total. Kedutaan Israel di Teheran langsung diambil alih dan diganti menjadi Kedutaan Palestina. Itu bukan keputusan ringan, tetapi bentuk solidaritas sejati. Dan sejak saat itu, Iran menjadikan Palestina bukan hanya isu politik, tapi bagian dari harga diri bangsa. Pernyataan Dubes Iran pekan ini adalah kelanjutan dari sikap tersebut. Ketika banyak negara berdiri netral atau bermain aman, Iran dengan berani menyatakan sikap bahwa tak bisa ada gencatan senjata tanpa keadilan. Sikap itu mengingatkan kita pada nilai-nilai dasar yang sering dilupakan di dunia modern, membela yang lemah, mendampingi yang tertindas dan menolak berdamai dengan kezaliman. Tentu saja, pilihan Iran tak lepas dari kritik. Dunia Barat menuduh Iran memprovokasi. Namun Iran tetap pada pendiriannya bahwa penjajahan tak boleh didiamkan. Bagi mereka, diam adalah pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan. Di sisi lain, penderitaan rakyat Palestina terus memburuk. Dalam 7 bulan terakhir, lebih dari 37,000 jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat serangan brutal di Gaza. Dari angka itu, lebih dari separuh adalah perempuan dan anak-anak. Di media sosial, tersebar video seorang ibu menggali puing rumahnya dengan tangan kosong, berharap menemukan bayinya yang tertimbun. Ia tak menangis,
Ia hanya diam karena air matanya mungkin sudah kering. Kisah seperti ini bukan satu atau dua. Setiap hari ada kisah baru, luka baru, tapi dunia seperti sudah kebal. Pernyataan Boroujerdi adalah teguran keras kepada dunia yang makin tuli terhadap jeritan rakyat Palestina, bahawa dunia tidak boleh memilih kenyamanan politik di atas penderitaan manusia, bahawa tidak bisa ada perdamaian sejati selama satu pihak terus dijajah, diblokade dan dihancurkan. Ia pun mengingatkan bahawa perjuangan Palestina bukan soal agama, ini adalah soal kemanusiaan. Anak-anak yang terbunuh di Gaza tidak tahu soal geopolitik. Mereka hanya tahu lapar, takut, dan kehilangan orang tua. Dalam kesempatan itu, Duta Besar Iran juga menyampaikan pesan kepada umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya bersimpati, tetapi juga bergerak dalam bentuk apapun, doa, donasi. Tapi hati yang lembut tak akan tinggal diam melihat ketimpangan sebesar itu. Dubes Iran juga menyinggung peran penting perempuan dalam perjuangan. Ia mengatakan bahawa keberanian para ibu Palestina luar biasa. Mereka tidak hanya menjaga anak, tapi juga menjaga semangat perjuangan. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, mereka adalah penjaga kehormatan, katanya. Kutipan ini mengundang renungan mendalam, bahawa seorang ibu tidak hanya mendidik tapi juga mewariskan nilai. Ketika seorang ibu Palestina menidurkan anaknya dengan cerita tentang perjuangan, ia sedang menciptakan generasi yang tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Dan di titik ini, pesan Dubes Iran tak lagi terdengar seperti urusan politik luar negeri. Ini adalah pesan untuk semua ibu, bahawa cinta sejati bukan hanya menjaga tapi juga memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Indonesia, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, memiliki peran penting. Dukungan moral rakyat Indonesia kepada Palestina tidak boleh berhenti di kata-kata. Ini saatnya kita bergerak bersama, tidak dengan senjata, tapi dengan hati, kepedulian dan doa yang tulus. Karena seperti yang dikatakan Boroujerdi, tidak ada gencatan senjata dalam memperjuangkan keadilan. Kalimat ini sederhana, tapi mengguncang nurani. Karena pada akhirnya, damai yang sejati bukan soal perjanjian di atas kertas, tapi ketika tidak ada lagi tangisan anak-anak di bawah runtuhan puing. Jika ibu-ibu di Indonesia bisa merasa sedih saat melihat seorang anak menangis di televisi, maka rasa itu adalah benih dari perubahan. Jangan biarkan hati kita mati oleh kebiasaan melihat penderitaan. Jangan biarkan mata kita terbiasa dengan luka-luka di layar. Kita mungkin tak bisa pergi ke Gaza, tapi kita bisa membela mereka dengan suara, doa, dan solidaritas. Dan selama masih ada ibu yang peduli, masih ada harapan bahawa dunia akan berubah menjadi tempat yang lebih manusiawi.